Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari seri tutorial pembuatan aplikasi perpustakaan berbasis website. Di video kali ini kita akan membuat edit dan delete dari data petugas. Oke, seperti biasa silakan teman-teman aktifkan XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan buka browser, kemudian silakan teman-teman login sebagai petugas. Oke, selanjutnya silakan klik menu petugas. Nah, di sini ada dua data petugas. Nah, di sini kita akan melakukan edit dan delete dari data petugas ini. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code, kemudian silakan ke file view.php. Oke, sekarang di tombol edit ini di bagian linknya kita tuliskan tag php sama dengan base URL. Kemudian kita arahkan ke folder panel, ke controller petugas, kemudian ke function edit. Kemudian di sini kita kasih slash, kemudian kita tulis tag PHP lagi. Di sini kita tulis $row ID underscore petugas. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke controller petugas. Kita kopikan aja dari function tambah ini, kemudian kita pastikan di bawah sini. Jangan lupa kita ganti fungsinya dengan edit, kemudian di sini kita tambahkan parameter yaitu $id underscore petugas. Oke, kalau sudah, sekarang kita ganti untuk nama filenya dengan edit. Oke, sekarang kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser. Silakan teman-teman pastikan ketika disorot pada tombol edit, di sebelah kiri bawah setelah edit itu ada slash angka. Nah, angka itu adalah ID dari data ini. Pastikan ID-nya sudah benar ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik pada tombol edit yang bawah. Oke, yang ini. Nah, di sini ada error. Katanya unable to load the requested file. Artinya ini kita belum membuat file edit.php yang ada di dalam folder petugas, yang ada di dalam folder panel. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita buka dulu sidebar yang sebelah kiri. Sekarang kita ke folder views, kemudian folder panel. Nah, di dalam folder petugas ini kita buat file baru dengan nama edit.php. Kalau sudah, sekarang file tambah.php ini kita kopikan skripnya, kemudian kita pastikan di file edit.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kita close juga untuk file form_login ini ya. Kemudian footer. Oke, cukup seperti ini. Kemudian di file edit.php ini kita ganti dulu di sini ya, form edit petugas. Kemudian di sini kita ganti ke function update. Oke, sekarang kita kembali dulu ke controller petugas. Nah, di sini kita perlu membuat $data. Kemudian di sini petugas. Kita tulis $this petugas model. Petugas underscore model, kemudian edit. Atau teman-teman bisa copy dari sini ya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita akan membuat function edit ini di dalam petugas model. Ini kita copy. Kemudian kita pindah ke file petugas model. Di bawahnya kita buat function baru, public function, oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $this db where. Oke, di sini kita tulis ID underscore petugas. Selanjutnya koma, kita kopikan parameter yang di sini. Kalau sudah, kita tulis lagi di bawahnya kita tulis return $this db get. Kemudian di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu petugas. Kemudian di sini kita tulis row underscore array. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke controller petugas. Di sini kita tambahkan koma, kemudian $data.
Selanjutnya kita kembali ke file edit.php. Ini kita copy. Kemudian di sini kita tulis ID petugas. Kemudian di sini kita tambahkan value sama dengan, kita tulis tag PHP sama dengan petugas. Oke, $petugas. Kemudian di sini kita tulis ID underscore petugas. Nah, $petugas ini kita peroleh dari controller petugas yang di sini ya. Kalau teman-teman di sini nulisnya bukan petugas, silakan disesuaikan. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya, kita refresh, kemudian kita klik pada tombol edit yang nomor 2. Nah, di sini ID petugasnya 2 ya. Di sini juga 2. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan nama petugas, username, password, dan foto. Oke, teman-teman bisa kopikan aja value dari ini sampai sini ya. Kita taruh di sini. Kita taruh juga di sini. Kita taruh di sini, kemudian oke, seperti itu. Selanjutnya kita sesuaikan. Yang di sini kita ganti ID petugas ini dengan nama petugas. Begitu juga di bawahnya username seperti ini. Kemudian juga di bagian password. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save dulu. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Oke, ya, di sini sudah seperti ini. Oke, di bagian foto ini kita hilangkan bagian required. Kemudian di bawahnya kita tulis tag PHP. Oke, di sini kita akan menampilkan fotonya gitu ya. Jika fotonya ada, kalau tidak ada, ya udah tidak ditampilkan. Oke, di sini kita buat pengkondisian if. Oke, di sini kita tulis is empty, tanda seru empty, $petugas. Di sini foto underscore petugas. Oke, kemudian jika fotonya ada, maka kita akan tampilkan fotonya. Nah, cara menampilkannya, di sini kita pakai tag img, kemudian di sini kita tulis tag php base URL, kemudian kita masuk ke folder asset, kemudian ke folder img, folder petugas, kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi, kita panggil nama filenya ya. Di sini kita tulis $petugas foto underscore petugas. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini fotonya sudah tampil, cuman kebesaran ya, kita atur gambarnya. Misal untuk width-nya, width sama dengan 100. Oke, seperti ini. Kita save, kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Di sini saya lupa menambahkan keterangan kalau foto itu harus JPG atau PNG gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke file tambah dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini kita buat text small. Kemudian kita kasih kelasnya adalah text danger. Foto harus berupa JPG atau PNG dengan maksimal kapasitas 2 Mbps. Oke, ini di bagian tambah. Sekarang ini kita copy juga, kita taruh di bagian edit. Kita copy, kita pindah ke edit. Nah, kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tambahkan BR. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Foto harus berupa JPG. Kalau kita kembali ke sini, kemudian ke edit, nah nanti ada seperti ini. Oke, ini ada jarak ya, kita hapus untuk BR yang di sini. Kemudian di sini kita tambahkan BR.
Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, selanjutnya kita akan ganti tombol simpan ini dengan update. Kita ke bawah. Di sini kita ganti dengan update. Kemudian kita buat satu lagi ya, kita buat link untuk tombol kembali seperti ini. Nah, di tombol kembali ini kita buat kelas dengan nama btn dark, kemudian btn-block. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, ini turun ke bawah. Oke, sekarang ini kita copy, kita paste, kita ganti ininya menjadi 3, call-nya ini juga 3. Yang atas ini kembalinya dihapus, kemudian yang di bawah ini update-nya yang dihapus. Oke, seperti ini. Kita coba save dulu, kita refresh di browser. Nah, oke, sudah seperti ini. Sekarang di bagian kembali ini, di bagian href, kita tulis tag php sama dengan base URL. Kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller petugas. Oke, seperti ini. Artinya kalau diklik tombol kembali, nanti akan kembali ke tabel yang di sini. Oke, kita refresh dulu. Kalau kembali, nanti akan kembali ke tampilan tabel data petugas. Oke, kalau misalkan kita klik edit pada data yang tidak ada fotonya ini ya. Nah, nanti di sini tidak tampil foto. Tapi kalau datanya ada foto, maka nanti di sini menampilkan foto dari data petugas itu. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita pindah ke controller petugas. Nah, di bawah ini kita buat function dengan nama update. Oke, kita tulis public function update. Oke, yang pertama di sini kita buat $id_petugas sama dengan $this input push id_petugas. Oke, kemudian di sini kita bisa copy dari sini ya. Kita copy. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat array. Oke, di sini kita buat yang pertama yaitu nama underscore petugas. Kita tulis $this input push nama underscore petugas. Oke, ini kita duplikat. Oke, berikutnya di sini kita ganti dengan username. Kemudian di sini kita ganti dengan password. Oke, yang terakhir ini kita hapus. Kita rapikan dulu seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya kita buat pengkondisian if seperti ini ya. Di sini kita tulis tanda seru empty $_files. Kemudian di sini kita tulis foto_petugas. Di sini kita tulis name seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat if lagi, if tanda seru $this upload do_upload. Kemudian di sini kita tulis foto_petugas gitu ya. Oke, kemudian di sini kita buat flash data atau kita bisa copy dari function simpan yang ini ya. Kita copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Kemudian ditambah ini kita ganti dengan edit, kemudian koma, kita tambahkan $ID_petugas. Oke, kemudian di sini kita buat else. Di dalamnya kita buat $upload
upload underscore data sama dengan $this upload data. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat $data petugas sama dengan $upload underscore data. Kemudian di sini kita tulis file underscore name. Kemudian di bawahnya kita buat $foto lama gitu ya, sama dengan $this db get underscore where. Oke, di sini kita tulis petugas, kemudian array. Oke, di sini kita tulis id underscore petugas. Kemudian seperti ini kita tulis $id underscore petugas. Oke, kemudian di sini kita tulis row underscore array. Kemudian di dalamnya kita buat if lagi. If di sini kita tulis $foto underscore lama n tanda seru empty. Kita tulis di sini foto underscore lama foto underscore petugas. Nah, kemudian di sini kita tulis unlink seperti ini. Kemudian kita tulis folder asset /img /petugas kemudian di sini kita tambahkan titik, kemudian kita tulis foto underscore lama foto underscore petugas. Oke, kemudian di sini kita tuliskan $update sama dengan $this petugas model petugas underscore model, kemudian update. Di sini kita tambahkan $id underscore petugas, atau kita bisa ambil dari sini ya, kita copy dari sini. Berikutnya di sini kita masukkan $data. $data ini $data yang di sini ya. Oke, kalau sudah, kemudian di bawahnya kita buat pengkondisian if jika $update sama dengan true. Maka di sini yang kita lakukan pertama buat flash data, kita tulis $this session set underscore flash data. Oke, nama flash datanya yaitu sukses seperti ini. Kemudian pesannya adalah data berhasil di update. Oke, kalau berhasil, di sini kita akan redirect ya. Kita redirect ke folder panel, ke controller petugas. Oke, seperti ini. Nah, dari script ini, jadi ketika kita mengupload foto, maka foto yang lama itu akan dihapus gitu ya, diganti dengan foto yang baru. Kalau belum ada foto, maka foto itu akan disimpan sebagai foto terbaru, seperti itu. Kenapa? Supaya fotonya itu tidak numpuk di dalam folder foto petugas, seperti itu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali dulu ke file edit.php. Nah, kita scroll ke atas. Di bagian ID petugas, ini kita lupa mengganti name-nya ke ID petugas. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita membuat function update ini di dalam petugas model. Ini kita bisa copy, kemudian kita pindah ke petugas model. Nah, di sini kita buat function baru, kita tulis public function. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $this db where id underscore petugas, koma, kita bisa kopikan dari parameter yang di sini, kita taruh sini. Kemudian di bawahnya kita buat $this db update
Nah, di sini kita tulis nama tabelnya yaitu petugas. Kemudian kita copy parameter data yang di sini. Kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini kita akan mengedit, misalkan nama petugasnya yaitu Ahmad Testing. Oke, seperti ini ya. Kemudian silakan klik tombol update. Oke, sekarang di sini nama petugasnya sudah ganti dengan Ahmad Testing. Oke, sekarang kita cek untuk fotonya di folder aset ya. Kita ke sini, ke htdocs, kemudian ke folder project kita, ke folder aset, folder img, kemudian ke folder petugas. Nah, di sini gambarnya tetap. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perubahan foto gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mengganti foto ini, kita pilih gambar atau kita upload foto. Nah, kita ganti fotonya dengan ini ya. Sekarang kita update. Oke, di sini ada error. Errornya katanya kolom petugas ini tidak diketahui gitu ya. Nah, sekarang kita perbaiki dulu. Kita cek ke kode kita. Kita masuk ke edit, file edit.php. Kita scroll ke bawah. Oke, sudah benar. Sekarang kita pindah ke file petugas, ke controller petugas. Oke, kesalahannya di sini teman-teman. Di sini ada petugas, ini harusnya foto underscore petugas. Oke ya, di baris kode ini. Silakan teman-teman rubah atau ganti seperti ini. Kalau sudah, silakan di save. Kita kembali ke browser, kita back dulu. Kemudian kita pilih gambar yang ini. Oke, kalau sudah, silakan klik tombol update. Oke, di sini sukses, data berhasil update. Sekarang gambarnya sudah ganti seperti ini. Oke, sekarang kita cek gambarnya. Oke, kita ke folder petugas. Nah, di sini harusnya yang foto logo ini diganti dengan foto BG ini ya. Ini ada kesalahan. Silakan sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke controller petugas, kemudian kita scroll ke bawah. Ini bisa kita hapus ya, kita hapus. Kemudian ini kita ganti, ini kita hapus, kemudian kita buat seperti ini. Kemudian yang di sini kita juga buat seperti yang di atas ya, kita buat seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita hapus dulu untuk semua foto yang di sini. Oke, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya sudah tidak ada foto. Nah, sekarang kita edit, kemudian kita pilih gambarnya, kita pilih logo, kemudian klik update. Oke, sekarang untuk data yang nomor 2, fotonya sudah ada seperti ini. Sekarang kita cek lagi ke foldernya. Nah, di sini ada satu gambar atau satu foto ya. Nah, sekarang kita akan update atau kita ganti foto ini dengan gambar yang lain. Nantinya ini akan kehapus, akan diganti dengan gambar terbaru atau foto terbaru. Oke, sekarang kita kembali ke browser. Nah, kita edit. Nah, sekarang pilih gambarnya lagi. Kita pilih misalkan yang bikin ya. Kita pilih, kemudian kita klik tombol update. Oke, sekarang di sini gambarnya sudah ganti seperti ini. Kemudian kalau kita cek ke sini ya. Nah, sekarang di folder petugas fotonya sudah ganti BG seperti ini, dan foto yang sebelumnya akan hilang atau kehapus diganti dengan foto terbaru seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke browser. Nah, kita klik tombol edit. Nah, di sini kita akan sembunyikan untuk ID petugasnya. Oke, sekarang kita ke Visual Studio Code. Kita ke file edit.php, kita scroll ke atas. Nah, di bagian ID petugas ini, di baris kode ini kita ketikkan hidden seperti ini. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, sudah aman seperti ini. Nah, yang terakhir, sebelum kita akhiri video ini, kita akan membuat delete data petugas. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, ke file view.php. Nah, di sini di bagian delete ini kita buat script seperti ini ya. Ini kita bisa copy. Kita bisa copy dari sini, kita taruh di sini ya. Kemudian editnya kita ganti dengan delete. Selanjutnya di sini kita buat konfirmasi. Jadi sebelum data itu di delete,
nanti akan keluar konfirmasi terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman tambahkan on click sama dengan return confirm gitu ya, return confirm. Kemudian di sini pesan yang ingin disampaikan. Misalkan yakin mau menghapus. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser. Oke, silakan teman-teman pastikan ketika kita sorot tombol delete, di bawahnya itu ID-nya sudah berhasil kita ambil gitu ya. Nah, setelah di sebelah kiri bawah itu ada delete / angka. Nah, itu adalah ID dari data ini. Pastikan angkanya sudah benar gitu ya, atau ID-nya sudah benar. Silakan kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita ke controller petugas. Oke, di sini kita buat function baru. Public function delete. Oke, di sini kita buat parameternya yaitu $id_petugas. Nah, function delete ini teman-teman harus sama dengan yang di sini ya. Kalau di sini di file view ini teman-teman buat fungsinya delete, maka di sini harus delete seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bisa copy kode ini ya, kita copy, taruh di sini, kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita bisa copy script ini ya, kita copy, kemudian kita taruh sini. Ini kita ganti dengan delete. Oke, yang bawahnya kita ganti juga dengan delete. Kemudian ini kita ganti dengan delete. Kemudian ini kita ganti dengan delete. Oke, selanjutnya kita akan membuat function delete ini di dalam petugas model. Oke, ini kita hapus, kita tidak butuh parameter data ya, cukup seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita pindah ke petugas model. Nah, di sini kita buat function baru dengan nama public function. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa copy dari sini ya, dari atas kita taruh sini. Kemudian update ini kita ganti dengan delete. Kemudian para dolar datanya kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke petugas yang ini. Jadi ketika data itu di delete gitu ya, otomatis gambarnya juga ikut ke delete atau foto petugasnya ikut ke delete. Nah, di sini kita perlu menambahkan unlink yang di sini. Oke, kita taruh sini. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman simpan, kemudian kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita akan menghapus data yang nomor 2, yaitu hama testing. Kemudian di sini ada satu gambar atau satu foto. Nanti ketika data yang ini dihapus, maka di folder ini fotonya juga akan kehapus. Oke, sekarang kita klik tombol delete. Nah, di sini nanti ada konfirmasi seperti ini ya. Yakin mau menghapus. Nah, kalau diklik cancel, maka tidak jadi menghapus. Kalau diklik OK, maka akan dihapus seperti itu. Oke, sekarang kita klik OK. Sukses, data berhasil di delete. Datanya sudah tidak ada. Oke, sekarang kalau kita cek ke folder petugas atau foto petugas, nah, di sini gambarnya sudah tidak ada ya. Oke, teman-teman, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya.